Oke guys, welcome back to channelnya Kita Orang Senang. Kali ini nanti kita bakal bahas testimoni atau review perjalanan kemarin belajar navigasi. Ya, navigasi di Bogor, daerah Bogor. Gue di sini sama Leni mau ngejelasin perjalanan kita kemarin. Kita tuh kemarin berangkat tuh di Sabtu malam Minggu. Kita dari startnya itu dari Kalideres sekitar jam 11 jam 12 malam ya. Nah, kita tuh ber-13 orang. Nah, kalau untuk selama perjalanannya mungkin dijelasin sama Leni. Gimana Len selama perjalanannya? Perjalanan sih pokoknya kebetulan kemarin kan long weekend ya. Lancar sih, mungkin karena kita berangkatnya tengah malam, jadi pas nyampe puncak daerah puncak tuh sekitar jam 2:30. Terus kita registrasi jam 3. Ketika registrasi, jalanan ke dalam tempat modelnya kayak base camp warung rumah penduduk gitu 30 menit kalau naik kendaraan. Itu naiknya sekitar jam 3 lewat, jam 3 pagi. Jadi kita nyampe atas tuh sekitar jam 4. Jadi buat navigasi, alat-alatnya yang harus pertama lu bawa tuh kompas, kalau bisa pensil atau pulpen, alat tulis semacamnya, sama peta kalau misalnya lu buat, sama busur kalau bisa. Karena kita kan main navigasi, main peta map buat ngukur di mana kita berada. Jadi tuh harus pakai mata angin kompasnya itu sendiri. Jadi kita tuh mulai start itu di jam 8 pagi. Kebetulan karena kita ber-12 orang, untuk pembagian di awal itu kita sebelum perjalanan kita emang udah menentukan untuk pembagian kelompok. Kita bagi dua dengan kelompok cara A, menentukan kelompok A dengan kelompok B. Jadi nanti pilih dipakai kertas. Setiap orang ngambil vote-nya, kertasnya, ditentuin A atau B. Nah, setelah pembagian kelompok, jam 8 kita mulai start itu deket. Jadi kita di depan sekolah atau di tanah datar. Nah, di situ kita mulai menentukan garisnya kita di mana, dan kita menentukan, kebetulan kita dibantu sama Bang B. Bang B itu yang jadi yang ngasih titik koordinat. Nah, kita di situ belajar untuk menentukan titik koordinat yang mau kita tuju sama posisi kita tuh ada di mana sih gitu. Kayak gini nih, ini disebutnya garis kontur. Satu garis kontur ke garis kontur selanjutnya semakin jauh, berarti jalannya semakin landai. Pelok. Mana ada lu, ada dia kan. Anjir, otak lu mesum soalnya. Di Qatar gue berani, di sini gak berani. Lu semalam buka micet. Yang offline. Oh, di set dong tadi. Jangan direkam. Oh iya lupa. Semoga selamat sampai tujuan. Semoga nggak ada kendala di perjalanan. Sehat semua. Terus jangan lupa kalau misalnya ada trouble apa-apa, tolong info secepat-cepatnya. Selagi di sini masih ada sinyal gitu apa gitu. Standby sih, HP ada beberapa yang standby. Terus mau ada pun kalau misalkan nggak kehilangan atau ibaratnya udah benar-benar mentok, kayak ibaratnya mau di petanya udah nggak dapet nih atau apa gitu segala macam, tolong diinfoin secepatnya biar kita ada Bang B sama Edi bisa langsung bergerak untuk ketemu langsung rekan-rekan semua. Ya wis, selanjutnya kita berdoa masing-masing menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Kita ini mau latihan navigasi manual, menggunakan sistem digital GPS, tapi manual menggunakan peta. Dan
Yang pertama yang kita siapkan adalah petanya sudah disiapkan, kompasnya segera disiapkan, protaktornya segera disiapkan, penggaris segera disiapkan, dan ATK-nya mohon disegera. Ini disebutnya garis kontur. Oke, masing-masing bisa dilihat satu timnya, dilihat bisa dibuat. Keterangan selanjutnya di sini ada nih batas-batas hutan, kebun, sawah, terusnya batas desa. Kalau Semuanya menurut keterangan yang ada gue di sih sulitnya tuh karena kemarin kan hujan ya, sempat hujan, jadi tuh kayak ya karena bukannya kita takut hujannya sih, tapi lebih kayak persiapan ya si jalan jalurnya sih agak licin jadi. Karena kan belajar tujuannya dan itu kita mungkin di situ baru pertama kali, jadi kalau pas kena hujan tuh menurut gue sih agak wah hujan nih gitu kan. Terus untuk kompas yang kita gunain tuh kan, jadi harusnya ya kalau menurut gue kompas tuh usahain lu tuh wajib punya, dan menurut gue ketika lu belajar navigasi lu harus punya kompas, satu orang tuh satu. Kenapa? Karena itu kan kompas gunanya untuk menentukan arah lu nih di mana posisinya. Nah itu kayak lu Berapa penting, derajat? iya. Karena kalau kemarin kalau di tempat kita tuh dibagi 2 kelompok, iya memang ada yang tiba-tiba kompasnya rusak atau apa. Nah itu jadi persiapan yang pertama kali menurut gue paling penting sih kompas. Duh, hujan nih guys. Baru mau jalan. Hujannya deras banget. Dingin. Tapi kita nggak lupa prepare jas hujan. Karena emang musimnya kan masih musim hujan. Kalau musim kawin, Kondangan. dingin banget guys. Berharap sih berhenti baru jalan. Sudah. Udah nggak hujan? Masih sedikit setetes air. Kecil aja. Dari Leni, Paling sebelum belajar navigasi minimal punya wawasan gimana caranya baca peta. Misalnya dari nentuin titik koordinat, harus tahu lintas yang mana yang harus ditentuin. Udah gitu lebih spesifiknya sih ilmu dasarnya ya, gimana cara baca petanya. Karena kalau lu punya kompas gak bisa baca peta, gak bisa mainin petanya, lu bingung nentuin arah anginnya, nentuin titik koordinatnya. Paling penting sih itu sih ilmunya. Di sini ada. Dulu bang, pelan-pelan. Ini yang anak panah nih ada nih. Berarti dikasih muncul adalah dikurangi ya. 180 apa tuh? 120. 300 Iya, dikurangi 180 jadi 120. 120. Iya bang. Kan jadi kan nggak ada 20 tuh, cuma ada 30, 60. Lu keker-keker aja, bener kan? Soalnya. Iya. Ke kanan. Lurus. Iya maksud gua, nah, ntar lu tahu posisi lu 30 derajat di gimana? Dari tadi titik awal. Hah? Dari tadi titik awal. Ini aja. Udah tuh, tadi kan lu di pohon ini kan? Iya. Yang kiri kan? Gak bidik lagi tuh dari situ. Sana kan? Bener nggak? 30. Carinya, 30 oke. Ternyata gak bidik arah utara lagi. Ya dari sini, dari situ. Makanya tadi maksud gua lu nggak usah cabut, biar anak-anak jalan sampai arah kanan atau kiri, baru lu bidik. Ya kan? Iya sih. Iya, jadi Sini, kita sini, mau gua muter coba dulu cuy. Jadi jangan sampai ninggalin titik yang udah lu bidik
Sedangkan bidik yang di sana belum ketemu patokannya apaan. Nah lu tadi nggak bidik patokan lu apaan di situ? Nah nggak bidik sono tanahnya yang mana? Ini belah halangan ini gua nggak kelihatan lu, halangan Pohon ini lagi. iya. Iya. Nyebrang ke sono dong kan? Enggak ini dua-dua ya. Iya dua-dua di sini kan. Coba tanyain dulu, ukur dulu, ngeri salah. Gua ngira-ngira itu. Gua ngira-ngira, Bray. Ya dan ukur gini. Derajat kalau ini meter. Setengahnya 30. Ini sekarang kita lagi nyari titik koordinat lagi apa? Lagi nentuin posisi kita kalau berdasarkan peta. Kalau menurut gua nih, perjalanan kayak gini tuh emang bener-bener diuji teamwork lu, kesabaran lu. Tapi jadi ada pengalaman ya, lo tahu yang tadinya lu nggak ngerti peta, nggak ngerti baca peta tuh lu jadi tahu. Bukan sekedar naik gunung doang, naik ngejalanin, tapi lu tahu di kanan kiri lu ada apa, ilalang atau aliran air atau apa. Nah, kalau dari peta lu tahu mana nih ada jalan setapak, semisalnya amit-amit Aliran Enggak. kita kepadamu. semisalnya amit-amit ya kan lu ketemu jodoh, maksudnya salah, ketemu nyasar. Nah lu tahu kalau misalnya lu bawa peta atau lu bawa kompas, lu tahu diri lu tuh ada di mana, dan lu tahu aliran di pendakian di jalur itu ada berapa banyak, arahnya ada kemana. Nah ya benar-benar diuji sih teamwork sama kesabaran. Semoga pengalaman kali ini membawa ya orang-orang gak cuman sekedar naik-naik gunung, tapi tahu ada di dalam itu banyak ilmu, bukan cuman jadi tahu temen lu kayak gimana, brengseknya, baiknya, busuknya, enggak cuman kayak gitu. Tapi lu juga tahu tentang apa, manajemen waktu, gimana lu nge-manage perjalanan lu, gimana lu ngelihat temen sekeliling lu, gimana lu ngelihat jalur yang lu daki tuh kayak gimana. Terus, pokoknya the best, keren. Lihat mau kata-kata buat hari ini. Ya intinya perlu sih kita ngebaca, harus ngerti, paham. Baca pikiran. Iya, baca peta itu kita harus ngerti, harus paham. Itu tuh nggak mudah. Tapi emang bener-bener kita harus paham, ngerti dulu isinya gitu. Yang penting sih apa sih, paham dulu sih isinya, baru kita ngejalanin. Berapa derajat? 18. Jadi struktur tanahnya gimana? Kontur tanahnya sih agak beda, jadi nggak curam petanya, tenaga. Aku peta. Pas tikungan kan, iya benar, belokan. Di sini pas nyampe. Wow, Sampai titiknya di sini guys. berapa ribu langkah ratus? Tadi perhitungan dari bawah sih 600 meter perjalanannya, jaraknya. Kalau langkahnya tahu dah. Mike ngomong apa tadi? Kalau berapa lamanya tuh kemarin ya, karena lama atau waktu yang dibutuhkan kan tergantung bagaimana si tim itu bekerja sama ya, karena itu juga dinilai dari teamworknya. Kemarin tuh sebenarnya karena kita nggak terlalu lama sih untuk menentukan, jadi proses belajar tuh kita kurang lebih 3 jam ya, 3 jam. Dan itu kita juga maksudnya memang nggak sesuai titik koordinat yang ditentukan oleh Bang Bey, tapi sudah mendekati. Dan menurut gue itu udah hal yang luar biasa, karena ya namanya orang belajar minimal dia mau dan berusaha dulu, itu udah lumayan sih. Abis menavigasi, intinya kan kita udah belajar tuh, dikasih tahu oh ini namanya punggungan, lembahan,
sampai di titik udah sekitar jam 12 siang, cari tempat yang agak datar buat makan. Jadi tapi sebelum main navigasi kita udah bungkus nasi dulu dari warung buat makan. Akhirnya pas udah cari tempat datar, kita udah makan siang, kita lanjut sambil belajar tentang alam sekitar. Biasanya kan kayak kalau naik gunung sekedar naik, gitu punya jalur, udah kita naik gunung ikutin jalur. Tapi kalau main navigasi kita jadi tahu ternyata ini jalur yang nggak pernah dilaluin orang, terus dikasih tahu punggungan lembahan, terus Bang B juga dikasih tahu kalau kesesat paling pertama lo cari punggungan, karena punggungan itu atas, jadi kita ngelindungin diri tuh di atas kayak gitu sih. Jadi setelah habis makan siang kita cari tempat buat istirahat, buat gelar flyseat gitu. Gimana caranya buat bikin tempat tidur dari flyseat, buat alas masak, sama naruh tas dari flyseat. Sekarang kita mau makan setelah tadi kita udah nemuin titik koordinat yang dari awal udah dikasih sama Bang B. Nah terus kan ada 2 kelompok, terus udah ketemu dua-duanya. Habis itu lapar. Nah kebetulan kita tadi di bawah udah bungkus nasi, telur, bihun, tahu sama kerupuk. Porsinya tuh 13.000. Rasanya enak. Endul. Selamat makan. Minim perawatan untuk bernavigasi pun nggak bawa peta, nggak bawa kompas, intinya nol ya. Kalau navigasi kita nggak bawa. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah tetap tenang. Biasa kita pakai rumusnya STOP itu. Ya, STOP itu ada yang tahu? Stop. Oke, maksudnya dari STOP itu ada kepanjangan juga. Contohnya S itu stop, artinya itu berhenti, diam. Jadi ketika kita terjadi hal yang tidak diinginkan di hutan, contohnya tersesat atau trouble segala macam, kebanyakan sih tersesat atau salah jalan. Yang pertama adalah stop, diam, jangan bergerak, pokoknya diam. Lanjut ke O nya observasi. Setelah kita diam, kita observasi, lihat sekeliling kita di mana, bagaimana kondisinya ya. Setelah observasi PET ya. ST T-nya kelewat aja. T-nya kelewat. Oke, sorry. Habis S, T-nya thinking, tenang gitu kan. Berarti diam, thinking, tenang, berpikir gitu kan. Lalu lanjut ke O, observasi. Setelah kita berpikir, kita observasi, lihat sekitar. Lanjut ke P, P-nya bikin planning. Oke. Setelah kita diam, berhenti, kita tetap tenangkan pikiran karena kondisi keadaan sendiri ya 80% mungkin kita masing-masing mungkin ngerasain ya. Kalau belum pernah mungkin depresi atau bingung gimana juga harus ngapain ya. Nah, setelah tenangkan pikiran kita, karena kalau kita udah tenang, semua pun apapun yang kita lakuin itu berjalan lancar. Apa itu? Sap. Ya, lah sini. Oh, udah dapat baret udah ya, baret oren. Ada jalan yang lebih Enggak ada. Udah gerimis. Geseran. Dai gerimis, Dai. Iya, siapa namanya? Yun, lewat sini lebih enak Yun. Gerimis. Jauh Yun, lewat sini lebih enak.
Lu naik mic. Ya. Ya situ. Lu tarik tuh. Lihat. Lihat. Mereka luar biasa ini. Lah ini udah bisa ke merbabu. Kayaknya udah bisa nih ke merbabu, Day. Sini nih bisa nih. Jalan di gua jalan. Sini. Jalan. Jangan ikut gua jalan. Keren Besti. Ketusuk. Pacet. Pasti tumbuhan yang nggak pernah gue temuin sih. Gue pacet. Jujur aja gue. Gue nggak tahu itu tumbuhannya apa ya. Kalau gue belum pernah nemuin namanya pacet. Jujur aja nih, gue langsung poin. Padahal pas makan siang, Nyun udah ngomong, iya ada pacet. Apaan sih Nyun pacet? Itu loh kayak ulet. Lintah. Oh itu kayak ululue. Gue taunya ululue. Karena ululue itu kayak kan orang bilang susah matinya kan. Karena Nyun ceritanya tuh kemarin kurang lebih sama. Terus nggak tahu ini namanya pacet. Gue juga nggak ngerti dah tuh pacet apaan tuh pacet ya kan. Gue taunya pucat. Garing ya. Nah terus udah kan. Menurut gue sih ini, menurut gue jalurnya nggak tahu sih, gue tetap masih yang deg-degan karena itu gue masih penasaran sama si pacet ini ya kan. Dan gue nggak ngerti lagi deh tuh si pacet, gue nggak ngerti kenapa dia ada di situ. Mungkin karena apa Lembab. Terlalu rimba, terus kayak terlalu lembab atau gimana ya. Jadi tanaman yang banyak. Jadi emang gue baru kali ini sih benar-benar nemuin hutan ya, kayak hutan. Maksudnya biasanya Iya, biasanya kalau ke alam ya udah sekadar lihat pohon. Ini bener-bener yang kayak hutan yang gua lihat di film-film, bener-bener hutan. kayak Panji Adventure yang nemuin Iya, ular. untungnya aman sih, ya nggak ada. Itu sih yang gue paling takut sih. Gue pikir jalurnya kayak gitu ada ular ya. Nggak tahu cuma tanaman sama pacet doang sih paling menyeramkan. Iya, karena ya maksudnya pengalaman yang sebelum-sebelumnya kenapa gue bisa bilang nggak ketemu pacet, karena ya kalau gunung-gunung yang zaman sekarang itu kan yang maksudnya pohon-pohon tapi ada jalur setapaknya gitu kan. Tapi kalau ini benar-benar ini tanah, jalur hutan. Iya, tanah, nggak ada aspal. Masuknya masuk hutan, bukan nggak ada jalur apa-apa gitu. Jadi menurut gue, pengalaman gue sih maksudnya ini yang pertama kali ketemu pacet, dan gue gimana sih gue sampai pacet apa sih pacet. Tapi gue jadi tahu sih tanaman sama binatang nggak pernah gue temuin. Iya gitu. Dan itu jadi bikin gue nggak tahu mau kesal lagi atau enggak. Nggak, kalau untuk belajar gue masih kalau belajar sih. Iya, cuman gue nggak takut. Dan gue jadi tahu ngadepin si pacet gimana caranya. Pakai garam. Gue kemarin pakai ngelumurin kaki gue. Jadi gue pakai celana panjang, kaos kakinya gue naikin, terus di dalamnya gue lumurin tuh garam. Nah kata orang dapat informasi kalau udah lu kasih garam lu nggak boleh garuk nantinya, atau nggak boleh diusap kalau lu kena pacet. Nah itu ilmu menurut gue. Nah untungnya udah dikasih garam tuh pacet kayak nggak ada. Jadi ya memang si pacet takut garam gitu, bukan kayak ular. Tapi nggak tahu, katanya obatnya tuh kalau nggak awalnya kayak autan gitu nyamuk. Kan lotion buat anti nyamuk gitu loh. Ternyata pakai garam juga ternyata si pacet tuh ampuh, nggak ada masuk, nggak ada apa gitu sih. Pengalaman tuh pacet ya. Jadi setelah kita ngelewatin hutan lebat dan banyak tanaman yang berduri itu gue nggak ngerti tuh jenis tanamannya apa. Cuman dia modelnya kayak ranting, terus ngalangin jalur. Pokoknya setiap ada kayak tas nyangkut. Dan menurut gua kalau misalnya buat navigasi ataupun ke hutan lebat gitu, saran gua pakai lengan panjang, pakai legging juga yang panjang, kalau bisa rapet sama sarung tangan, karena buat safety dia sendiri. Karena kalau udah kena kulit, durinya tuh bisa ngebekas. Kalau menurut gua, pengalaman gua
lu udah ngelewatin itu, pokoknya kalau udah selama pakaian lu aman, lu udah lewat, udah terus lu udah kita udah nyampe nih sekitar jam 2 buat ngegelar flysheet. Enak ya naik gunung sama tim bedah rumah. Cepet kerjanya. Ada yang nggak bisa dibuka. Dibuka harus bayar. Kok lu paham banget sih? Kok lu paham banget? Jaya. Mengikat tenda seperti mengikat Wanita hubungan untuk lebih serius. dikencengin dia patah, Dikendorin dia kabur. Woi. Apa sih rame-rame? Mau main, mau di sepatu gua ada gimana? Ada apa sih? Gimana menyapnya? Bang, gua takut bang ada drop di sini bang. Lumayan itu terapi tahu. Iya. Buat ngilangin darah kotor. Dia mah jangan pakai pacet, tampir. Gerak dong. Kenyang lu ya? Ari. Ya saya sendiri. Ya main. Saya sendiri, saya ninggalin baju. Gue sih ngerasain ya Len, maksudnya tanah yang kita tempatin tuh kayaknya emang beda ya dari yaitu karena mungkin hutan lebat, terus tanahnya juga keadaannya tuh kayak tanah basah, kayak lumpur. Mungkin makanya kenapa banyak pacet ya, karena tadi pengetahuan gue yang kurang tahu tentang pacet, dan gue pulang dari situ gue searching pacet tuh beneran gimana sih gitu kan, sebahaya apa. Nah ya memang dia hidupnya tuh di tempat-tempat yang hutan yang lembab dengan keadaan tanah tuh yang kasarnya tuh lumpur atau subur gitu. Jadi disitulah makanya banyak pacet. Jadi lu kemana juga ada si pacet, mau kemana juga, maksudnya bukan cuma di Bogor, kemanapun kalau lu hutan-hutan yang kayak gitu tanahnya kayak gitu, iya, pasti ada pacet. Itu gue sih nggak tahu bakal ada pacet tuh, nggak ada. Di luar dugaan sih. Dengan trek yang Gue pikir gue cuman kebayang itu land trekking licin udah ya kan. Mentok sampai situ nggak taunya timbul dan masalah. tanahnya tuh tanah pas apa namanya sejalur itu tuh, karena kalau pas naik kan nggak hujannya, maksudnya nggak terlalu bikin lumpur ya. Ternyata kan makin sore ternyata cuacanya makin hujan. Nah itu kayak tanah merahnya juga tuh bikin licin loh di situ, karena hutan ya, namanya hutan kan pasti dominannya pasti ranting, batang pohon, ada batuan. Jadi kita bener-bener jalan tuh di antara batuan, tanah merah, sama ranting. Gampang banget kalau lu nggak hati-hati tuh gampang banget kepleset pasti gitu. Karena makanya jadi pelajarannya yaitu bawa pakai sepatunya kalau bisa sepatu kayak sepatu boot untuk latihan navigasi, terus sepatunya juga, sepatunya bener tadi sepatu boot kayak buat belajar navigasi. Terus juga celananya juga lu celananya kalau bisa tuh jangan kayak celana yang bahannya tipis, tapi bahan apa sih kayak bukan quick dry atau apa ya, gitu, tapi yang lebih tebal. Jadi lu kalau kesangkut kesangkut tanaman yang gue bilang tadi, jadi nggak gampang robek. Gitu sih kalau dari kita ya, maksudnya itu karena tanahnya memang ya di luar ekspektasi kita berdua sih sama teman-teman yang lain. Jadi udah sekitar jam 2 nih, udah gelar flysheet, terus udah siapin air buat pada ngopi, ngeteh.
udah pada kita bawa tenda 2 kebetulan buat jaga-jaga, takutnya kayak ada yang sakit kan, jadi emang sengaja bawa tenda 2. Karena gue sama Lena kebetulan ada tugas dari gereja yang nggak bisa ditinggalin, dan itu lewat Zoom meeting karena di atas kebetulan cuacanya hujan terus yang bikin sinyal tuh hilang-hilangan, dapet cuman paling hilang-hilangan dan gak kuat buat Zoom meeting. Akhirnya gue, Lena, Eday sama Bang B Lena dibantu Bang B sama Eday buat dibantu turun ke bawah, ditemenin buat nyari sinyal. Itu gue turun sama mereka sekitar jam 3-an. Jam 3. Jam 4 kurang 15 menit gue turun. Sampai di warung yang pertama kali kita datang itu jam 5 kurang 20. Jam 5 kurang 20, sekitar 45 menit lah trekking gue ke bawah lagi. Akhirnya gue dapet sinyal di situ, dan gue makasih banget buat Eday sama Bang B yang udah support, termasuk anak-anak yang udah bisa ngertiin kondisi kita sama gue sama Lena. Buat yang akhirnya mereka tuh kayak ya udah nggak apa-apa kalian turun ke bawah gitu kan. Biasanya gue sama Lena akhirnya bisa ikut Zoom meeting sampai selesai itu sekitar jam 7. Dan akhirnya kan masih hujan terus nih, cuacanya masih buruk terus. Gue sih jujur gue bukannya nggak mau naik, cuma gue kayak rasa berat banget kaki gue buat naik ke atas, karena gue ngebayangin jalur yang gue jalanin tuh menurut gue kayak udah gue harus ngelewatin jalan yang tadi, dan menurut gue rada serem sih karena hujan, posisi udah gelap. Dan akhirnya sekitar jam 8 gue bilang deh gak usah naik aja kali ya. Terus Eday sama Bang B punya kepikiran tenda cuma 2, pasti di atas juga hujan, becek. Yaudah kita nggak usah naik aja apa ya. Soalnya juga tenda kemungkinan takutnya nggak muat kan, karena kalau tidur di luar hujan. Dan akhirnya gue ngontek Mike buat info, tapi sebelumnya Mike juga udah ngontek ke Lena buat info kalau kita berempat tidur di atas aja, tidur di bawah maksudnya, jangan naik lagi. Dan ternyata untungnya satu pemikiran, karena takut tendanya nggak muat kan. Dan ternyata bener, gue berempat tidur di tronton tanpa menggunakan sleeping bag dan alas. Dan menurut gue itu dingin banget karena suhunya di sekitar jam 2, jam 3 pagi itu di 16 derajat tanpa ada, untungnya ada alas ini sih, kardus dari warung. Kardus. Dan itu sih menurut gua kayak nolong walaupun cuma